Shalom, selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, pada pagi ini kita boleh bertemu lagi di sekolah minggu ya. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Yuk semua tutup mata, lipat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus sangat baik buat kami semua. Sehingga pada pagi ini kami boleh kembali berkumpul di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah sekolah minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Anak-anak, pada minggu ini dan bulan ini kita memasuki yang terakhir di tahun ini ya, yaitu tahun 2021. Kita bersyukur Tuhan itu sangat baik buat kita semua yang sudah menyertai dan melindungi selama 1 tahun ini. Yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujikan, mari kita sambut Sang Raja. Semangat ya yang di rumah, ayo semua bangkit berdiri. Anak-anak, Tuhan Yesus itu kan lahir ke dunia sudah untuk menebus kita semua sebagai raja di atas segala raja. Anak-anak mau nggak jadi anaknya Tuhan, anaknya raja? Mau ya? Ya kita mau pujikan, aku anak raja, engkau anak raja. Tunjuk ya, siapa yang di rumah sama orang tua, boleh tunjuk orang tuanya, sama kakak adiknya ya, kita tunjuk ya. Kita pujikan, aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan.
kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau persiapkan hati, kita akan tutup mata, lipat tangan, nyanyi dengan sungguh-sungguh mulia, sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Dari surga datang untuk setiap umatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembali mengucap syukur pada pagi ini Tuhan. Anak-anak-Mu boleh saat ini boleh di rumah masing-masing ibadah sekolah minggu secara online Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan ada di tengah anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, pada pagi ini Tuhan, anak-anak-Mu juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan pakai guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga jamah anak-anak-Mu di rumah masing-masing supaya boleh dengar-dengaran firman Tuhan dan belajar melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Ya, minggu lalu kita sudah sama-sama merayakan Natal. Hari ini kita sudah tanggal 26 ya. Kemarin yang sudah pergi ke gereja Sat di Arjuno mungkin sudah ikut. Nah, hari ini kita masih dalam suasana Natal ya. Yuk kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Nanti adik-adik bisa baca. Ya. Kalau adik-adik baca yang Yohanes 3 ayat 16 ya, siapa yang hafal? Nah, pasti banyak yang hafal ini ya. Ayo, Tante akan baca yang Yohanes 3 ayat 16. Semuanya sudah dibuka? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kalau setiap kali kita Natal, kita seringkali mendengarkan ayat ini ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
ya, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, ya. Nah, kalau kita lihat ya di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 21, nanti Adik bisa baca. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada seorang Farisi yang namanya Nikodemus. Ya, Nikodemus ini dia mempercayai Tuhan Yesus karena dia heran melihat segala perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, menyembuhkan orang yang sakit, mencelikkan orang yang buta, ya, orang yang menderita dihiburkan, ya, banyak mujizat yang dialami oleh Tuhan Yesus. Nah, Nikodemus ini datang kepada Tuhan Yesus pada waktu malam. Kenapa kok waktu malam? Ya, nah, adik-adik, kenapa? Karena kalau malam, ya, mungkin ada yang dia berpikiran tidak dilihat orang, ya, karena banyak orang yang waktu itu mereka takut dikucilkan, ya, karena orang-orang Yahudi itu sudah sepakat. Jadi kalau mereka ada yang menganggap Tuhan Yesus itu sebagai Mesias, mereka akan kucilkan, ya, seperti 2 minggu yang lalu Tante bawakan tentang Yesus yang ditolak, ya. Nah, makanya Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus waktu malam. Tapi kita lihat salah satu kebaikan dari Nikodemus, dia mau datang kepada Tuhan Yesus. Bukan seperti orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat yang lain. Mereka nggak mau mengakui Tuhan Yesus itu sebagai Mesias, apalagi datang kepada Tuhan Yesus. Mereka menjadi apa? Iri. Oh, kenapa kok Yesus itu mempunyai murid yang lebih banyak dibandingkan aku? Ya, mereka iri. Tapi tidak dengan Nikodemus. Dia mau datang kepada Tuhan Yesus. Dia ingin kenal siapa sih Tuhan Yesus itu, benar tak? Dia ini memang benar-benar orang yang diutus oleh Allah, ya. Nanti adik-adik bisa baca dari ayat 1 sampai 21. Nah, adik-adik, kalau kita lihat Nikodemus ini dia mau datang kepada Yesus. Berarti dia punya hati yang rendah hati, ya. Tuh, poin yang pertama kita belajar dari Nikodemus ini. Nah, yang kedua kita akan baca dari Tuhan Yesus. Yesus sendiri juga datang ke dalam dunia seperti tadi di ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja. Dia mau datang ke dalam dunia ini, mengosongkan dirinya menjadi seperti manusia. Supaya apa? Menyelamatkan kita semua, ya. Berarti Tuhan itu punya kerendahan hati, ya. Kita lihat kalau dari Nikodemus, dia mau datang kepada Tuhan, kepada Yesus. Tuhan Yesus mengajak Nikodemus untuk apa? Supaya dia lahir baru, ya. Kalau nanti ada dibaca selanjutnya, Tuhan Yesus ingin Nikodemus ini mengenal lebih lagi, bukan hanya lewat cuman mujizat-mujizat yang dilakukan, enggak, tapi mau supaya Nikodemus lebih percaya lagi kepada Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang menyelamatkan, ya. Nah, Tuhan Yesus itu sudah mengosongkan dirinya menjadi seperti manusia. Karena apa? Kasihnya yang besar. Berarti Tuhan itu teladannya apa? Dia mau rendah hati, ya. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan menjadi seperti hamba, ya. Hamba yang di sini kalau
dari Alkitab kita bahasa Indonesia itu tulisannya cuma hamba, tapi kalau dari bahasa aslinya dolos, ya artinya yang budak yang paling rendah sekali, ya. Nah, tapi Tuhan itu mau rela, ya, merendahkan diri sampai untuk menebus kita, menjadi manusia untuk menebus kita, menyelamatkan kita. Supaya apa? Supaya kita ini diselamatkan, ya. Kalau nanti ada dibaca di ayat 17, ya. Yohanes 3 ayat 17, atau ini tante bacakan, ya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, tapi mau menyelamatkan kita semua, ya. Luar biasa, ya. Nah, ini yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan ini. Apa yang kita akan terapkan, ya? Kita harus seperti Nikodemus, ya, yang mau rendah hati, mau datang. Sama seperti Tuhan juga, ya. Tuhan Yesus itu sudah rendah hati. Dia ingin manusia ini datang kepada Tuhan. Tapi kadang manusia tidak mau datang. Karena apa? Kita manusia ini banyak yang berbuat jahat. Kalau berbuat jahat waktu di tempat yang terang kan kelihatan, ya, berbuat yang tidak baik, ya toh. Nah, makanya manusia suka di tempat yang gelap-gelap, ya, suka melakukan kejahatan. Nah, jangan kita meniru seperti itu, ya. Kita harus datang kepada terang. Terang itu siapa? Tuhan Yesus itu. Nah, Tuhan datang kepada manusia itu bukan karena Tuhan itu butuh manusia, tapi siapa yang membutuhkan Tuhan? Kita ini manusia yang butuh kepada Tuhan, ya. Tapi karena kasihnya Tuhan, kasih yang agape itu, ya, Tuhan ingin menyelamatkan semua manusia, jangan sampai ada yang binasa. Nah, adik-adik, ayo datang kepada Tuhan setiap hari, ya. Kalau Natal itu dirayakan setiap tahun, kita ndak setiap hari kita mengalami Natal, ya. Kita datang kepada Yesus supaya apa? Kita diperbarui terus, setiap hari diperbarui, setiap hari membaca firman Tuhan, berdoa, ya. Nah, kita membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan kita ndak bisa hidup, ya. Seperti di dalam Yohanes 15 dikatakan di pokok anggur, kalau kita ndak melekat, kita ndak bisa berbuat apa-apa, ya. Dan yang ketiga, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mau menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal. Apa hukuman kekal? Di dalam neraka, ya. Mungkin kita mikir masih jauh. Ndak. Kita mulai sekarang. Ayo mulai saat ini kita mulai belajar mengerjakan keselamatan yang ada. Ini, ya, kalau adik-adik, tante, kita semua sudah diselamatkan karena kita sudah menerima Tuhan Yesus, ya. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti diselamatkan. Nah, untuk itu kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan apa? Dengan berbuat baik, melakukan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, ya. Adik-adik bisa baca di Filipi 2 ayat 12. Kita harus menyenangkan hati Tuhan, ya, dengan mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar maksudnya apa? Bukan karena apa, ya. Kita takut dan gentar itu kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, ya. Nah, adik-adik, renungan firman Tuhan ini tidak terlalu panjang, tapi kita mau belajar sama-sama. Kita mau belajar teladan Yesus, bahwa Tuhan itu sudah rendah hati, mau menjadi manusia seperti kita, supaya kita semua diselamatkan. Dan kita harus mau datang, seperti Nikodemus, dia mau datang. Walaupun dia dikatakan tadi seorang pemimpin,
orang Farisi, seorang pemimpin. Malah Tuhan Yesus bilang, oh, kamu pemimpin kok malah datang mau tanya. Ya, tapi dia tidak menganggap dia menjadi seorang pemimpin, tapi dia ingin kenal dengan Yesus. Nah, apalagi kita saat ini, ya, harus kita ini lebih mau mengenal Tuhan Yesus, ya. Nah, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan buat kita bahwa kasih Yesus itu lebih besar, ya, dibandingkan apapun juga. Nah, dan kita ini yang sangat membutuhkan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, ya. Datang dengan sungguh-sungguh. Ayo kita mulai mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Supaya apa? Kita bukan hanya saat ini kita mengalami kasih-Nya Tuhan, nanti kita masuk ke dalam kekekalan, ya, di surga bersama Bapa. Ya, puji Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami juga seperti Tuhan Yesus teladan untuk yang rendah hati Tuhan, mau datang kepada Tuhan, untuk kami boleh mengalami Tuhan, untuk kami juga boleh Tuhan ajar kami lebih lagi Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu menjadi kekuatan buat kami, supaya Natal ini kami juga makin sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan Tuhan untuk adik-adik semua yang sudah ada, yang hadir, yang setiap kali ikut ibadah online Tuhan. Pimpin, berkati, berikan hikmat Tuhan dalam sekolahnya, berkati dalam pergaulannya. Tuhan berkati supaya mereka semua juga makin dekat, makin mengerti akan setiap firman yang diberikan dan beri belajar untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga dengan orang tuanya. Tuhan, segala usaha yang dikerjakannya, Tuhan memberkatinya. Kami boleh bersyukur Tuhan, sampai akhir tahun ini Tuhan sudah tetap menyertai kami. Tinggal beberapa hari lagi Tuhan, kami boleh bersyukur Bapa. Tuhan berkati untuk tahun mendatang, untuk kami boleh pegang teguh akan Engkau Tuhan. Kami boleh bersyukur buat semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ini. Kiranya berkat Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Natal dan Immanuel. Sampai jumpa kembali. Shalom. Puji Tuhan, Tante Asih mau kasih pengumuman ya. Untuk minggu depan, tanggal 2 Januari 2022. Nah, sekolah minggunya libur 1 kali ya. Ingat-ingat libur 1 kali. Nah, anak-anak boleh ibadah di rumah masing-masing ya. Mungkin ibadah di YouTube yang lain ya. Untuk sekolah minggu Dukuh Kupang kita libur dulu. Nah, masuk kembali tanggal 9 Januari. Kita mau sama-sama mengucap syukur ya. Pengumuman yang kedua, ada yang ultah bulan Desember, yaitu yang pertama Grace. Ya, Grace ini ulang tahun 12 Desember. Terus siapa lagi? Om Budi. Om Budi, masih ingat Om Budi yang minggu lalu yang firman ya? Itu tanggal 25 Desember. Dan yang terakhir Kak Lukas Putra yang biasanya main musik di depan ya. Itu tanggal 26 Desember. Nah, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, sekian pengumuman dari Tante Asih.
Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Selamat berlibur.